Agensi seolah-olah ngebuat plot jika mereka lah yang membuat Hena masuk rumah sakit. Dan mereka juga hanya menerima sekitar 124.000 doang nih guys. Mau beli makan gimana nih? Miris juga sih. Hai guys, I'm Kim. Welcome back to my YouTube channel. Lah gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang nggak lagi baik-baik aja, yang lagi sedih, yang lagi galau, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Untuk hari ini aku mau sharing sama kalian semua tentang kisah dari sebuah girl group. Yang mana girl group ini juga baru aja dibubarin, tapi mereka itu langsung berhadapan dengan sebuah kontroversi. Yang mana mereka ini dikabarkan tidak akur, alias di sini ada member yang menjadi korban bully kayak gitu. Dan ternyata guys, setelah kita lihat fakta dalamnya, waduh itu kayak bener-bener buat nyesek banget. Seperti apa sih kisah dari mereka? Wait, sebelum itu pastikan dulu dong untuk tekan tombol subscribe-nya, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys, kita bahas bersama-sama. Oke guys, untuk kali ini kita itu akan membahas tentang girl group, yang mana girl group ini namanya adalah ANS. Udah tahu nggak dengan girl group yang satu ini? Jadi ANS, aka Angel and Soul, ini merupakan girl group yang beranggotakan 8 orang member dan debut di bawah naungan agensi ANS Entertainment. Dan awalnya sih mereka itu hanya ada 6 member saja, dan mereka memulai debutnya pada tanggal 16 September 2019 dengan album single digital Boom Boom. Dan buat yang pengen tahu nama membernya siapa aja, oke, untuk nama membernya adalah Lina, lalu ada juga Jay, lalu ada juga Royon. Jadi Royon ini merupakan leadernya guys. Lalu ada juga Dalin, terus Raon, Bian, Dam, Ai, dan juga Hena. Kalau kita berbicara mengenai perjalanan dari grup ini, jadi mereka itu memulai pada tanggal 15 Agustus sih. Jadi pada saat itu mereka telah ngerilis single digital pertama mereka, judulnya adalah Wonderland, sebagai single pra-debut bersama dengan music video juga. Dan pada tanggal 1 September terungkap bahwa mereka akan debut dengan album single digital Boom Boom. Dan 2 hari kemudian foto konsep foto grup pertama tersebut dirilis bersama dengan tanggal debut mereka, yaitu pada tanggal 16 September. Kemudian pada tanggal 22 Desember, ANS telah mengungkapin ada penambahan 2 anggota nih guys. Anggota ke-7 namanya adalah Jay, yang mana hal itu diungkap pada tanggal 25 Desember. Lalu untuk anggota ke-8 ini itu namanya adalah Hena, yang diungkap pada tanggal 26 Desember. Dan pada tanggal 30 Desember 2019 telah dirilis foto konsep pertama grup untuk comeback mereka yang akan datang berjudul Say My Name. Dan comeback mereka pertama kali ditayangkan di M Countdown pada tanggal 9 Januari 2020. Dan kemudian secara resmi dirilis di platform digital pada hari berikutnya. Dan di akhir music video Say My Name, siluet gadis ke-9 yang misterius dapat dilihat bergabung dalam barisan grup. Dan pada tanggal 27 Juli 2020, nama fandom resmi grup tersebut telah terungkap di guys, menjadi Answer, yang berarti Ends plus Forever. Dan singgung setelah perjalanan karir mereka yang begitu singkat ya, mereka ini terpa dengan sebuah rumor, bukan rumor lagi sih. Ini ada salah satu membernya, yang mana member ini merupakan member ke-8 dari ANS, alias member terakhir yang ditambahkan ke dalam grup tersebut. Namanya adalah Biops, bener banget, namanya adalah Hena. Jadi Hena ini kayak ngungkapin gitu bahwa selama aku berada di grup ini, aku itu dibully sama member-member yang lain. Dan karena tak tahan dibully, Hena pun mengungkapkan lewat unggahan akun Instagram pribadinya nih guys. Dan sayangnya beberapa postingan dia itu langsung dihapus. Dan dalam unggahan pertamanya, Hena ngungkapin bagaimana pembulian itu membuatnya merasa tertekan. Ia juga merasa hidupnya berantakan dan serasa pengen mati saja. Hena juga menuturkan jika orang yang membulinya tak sama sekali minta maaf nih guys. Hena bahkan bertanya apakah mereka masih manusia, karena gara-gara perbuatan mereka, Hena harus mengalami tekanan dan juga gangguan pada psikisnya. Padahal Hena merasa tak melakukan sesuatu yang salah. Di unggahan keduanya, Hena ini mengaku tidak bisa menahan semua pembulian yang didapatnya dari para rekan segrupnya. Dia mengaku harus diam-diam pergi ke rumah sakit karena mengalami depresi dan gangguan rasa panik. Saat Hena menceritakan kondisi psikisnya pada para member, mereka malah berpikir jika Hena hanya berpura-pura saja. Mirisnya, agensi juga tahu soal hal itu, tapi para staf di sini tak terlalu peduli sama Hena. Dan mereka hanya memastikan jika Hena menjalankan keinginan orang tuanya yang berharap agar Hena dapat lulus sekolah dan kegiatannya sebagai idol tak mengganggu pendidikannya, sehingga mereka tak akan ikut campur. Hena sama sekali tak percaya bagaimana para staf melakukan hal itu, padahal orang tua Hena telah memasrahkan anaknya pada pihak agensi. Dan saat kondisi psikisnya semakin parah, Hena akhirnya memutuskan untuk melaporkan hal itu pada CEO. Dan CEO agensi itu lantas meminta Hena untuk hiatus. Hena juga menceritakan bagaimana tidak adilnya para member yang terus menyalahkan Hena yang masih di bawah umur sebagai biang kerok dilarangnya mereka keluar dari dorm.
Padahal Hena tak pernah ikut campur urusan pribadi mereka. Sementara itu gara-gara sikap para member dari ANS, gangguan panik dan kecemasan Hena juga semakin parah. Dan juga hanya ketiganya, idol yang masih berusia 18 tahun itu mengungkap bagaimana para membernya bekerja sama untuk ngebully Hena. Hal itu memicu Hena untuk menyakiti dirinya sendiri dan berusaha mengakhiri hidupnya dengan berbagai cara. Dan menurut aku ya, apa yang terjadi sama Hena ini benar-benar parah banget loh guys. Karena dia bahkan mengungkapkan dia itu pengen ngelompat dari gedung. Dia bahkan kayak memotong dengan pisau, ya you know lah ya what I mean. Dan dia juga minum obat, yang mana obatnya ini juga dosis tinggi. Yang mana kalau kita minum obat dosis tinggi kan itu nggak baik ya. Efeknya itu loh, nggak main-main guys. Dan setelah itu dia juga katanya mengkonsumsi 50 pil tidur, yang mana hal itu ngebuat dia dirawat di rumah sakit. Wah, parah banget ya yang dialami oleh Hena, banyak banget nih ya. Dan di akhir unggahannya, Hena mengatakan seperti ini, saya nggak peduli tentang apapun, saya nggak peduli kalau orang mau bicara sesuatu, dan para pelaku itu tahu apa yang tengah saya bicarakan. Simpati, saya tidak pernah berharap untuk menerima itu. Saya tidak peduli bagaimana orang memperlakukan saya sekarang. Saya ingin kalian itu menjalani sisa hidup kalian dengan penuh rasa bersalah. Saya muak dengan ini. Wow. Kayaknya emang Hena ini udah nggak tahan lagi ya dengan apa yang dilakukan oleh para member dari ANS. Tapi cinggu, tenang aja. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya terus tanggapan dari ANS ini apa? Apakah mereka bungkam, diam, atau kabur? Enggak. Tapi mereka di sini juga ikut speak up. Dan speak up-nya ANS ini juga buat kalian pasti bertanya-tanya siapa yang benar dan juga siapa yang salah. Karena di sini ANS itu kayak ngungkapin sesuatu hal yang mungkin akan ngebuat kita sebagai orang yang mendengar cerita mereka itu bener-bener kayak miris banget. Sumpah, aku aja yang baca ya itu miris banget ya, serius. Jadi dalam klarifikasi yang dilakukan oleh ketujuh member dari ANS terhadap apa yang dikatakan oleh Hena, mereka menyatakan bahwa jika banyak salah pahaman yang terjadi terkait klaim Hena yang merasa dibully oleh mereka. Jadi dalam postingannya mereka mengatakan, halo, ini Lina, J, Royon, Talin, Raon, Pian, dan Dami dari ANS. Itu semua orang selain Hena. Dan pertama-tama kami meminta maaf pada para penggemar kami untuk kekhawatiran yang naik akibat pemberitaan media baru-baru ini tentang grup kami. Kami paham berita bisa menimbulkan kesalahpahaman dan juga kekhawatiran. Jadi kami juga memutuskan untuk membagi detail yang berkaitan dengan situasi sekarang yang kami hadapi. Sebagaimana pada tanggal 11 Agustus, semua member dari ANS kecuali Hena telah meminta supaya kontrak dapat diputus dengan agensi secara efektif dengan segera meminta bantuan perwakilan hukum. Namun kami yakin masalah kami dengan agensi ada sangkut pautnya dengan masalah Hena bersama dengan agensi. Karena kami juga merasa masuk akal untuk mengklarifikasi situasi dan menjelaskan sendiri kepada para penggemar. Meskipun itu memalukan untuk mengungkapkan segalanya, tapi inilah yang terjadi. Para member dari ANS merasa malu mengakui jika mereka sudah tidak diperlakukan dengan baik lagi oleh agensi. Mereka cinggu bahkan tidak menerima pelajaran vokal dan juga pelajaran dance dari agensi tersebut. Dan mereka juga hanya menerima sekitar 10.000 won atau sekitar 124.000 doang nih guys per hari untuk para member. Mungkin kalau di Indonesia 124.000 ini adalah jumlah yang banyak, tapi tolong bedain ya, mana Indonesia dan juga mana Korea. Di Korea uang seperti itu buat apa sih gitu? Ya bisa lah beli kimbap, mungkin bisa beli ramen mungkin ya. Tapi kalau menurut aku 10 ribuan kayak dikit banget gitu ya. Yups, mau beli makan gimana nih? Cuman gitu guys dikasihnya per hari. Per one day, para membernya cuma dikasih 10 ribuan saja. Miris juga sih. Dan yang lebih miris adalah di akhir pekan mereka bahkan nggak mendapatkan uang sebanyak itu. Dan saat para member meminta agensi untuk paling tidak memberikan pelajaran kelas lah untuk bagian vokal dan juga dance, agensi berdalih nggak punya uang karena pandemi COVID-19. Dan selain tak lagi diberikan penghidupan layak sebagai seorang artis dari agensi, mereka juga mengaku mendapatkan perlakuan kasar secara verbal. Hal itu didapat para member saat meminta manajemen memperlakukan mereka dengan baik. Agensi bahkan mengancam akan mengeliminasi member ANS dan memilih mereka yang memiliki sikap yang baik saja. Mereka juga menyebutkan jika member lainnya itu seperti sampah. Karena lelah dengan semua itu, mereka akhirnya memilih memutuskan kontrak bersama dengan pertolongan dari pihak hukum. Jadi cinggu, dengan bantuan hukum ini, mereka mengirimkan permintaan resmi kepada agensi pada tanggal 22 Juli tahun 2020 of course ya. Dan mereka juga meminta sesuai kontrak. Dan mereka juga pengen supaya mereka itu dapat diberikan manajemen yang tepat oleh agensi tersebut. Karena selama ini mereka juga menerima manajemen yang nggak layak gitu loh. Nggak deserve lah, nggak deserve better lah. Mereka juga meminta supaya agensi ini dapat punya kantor dan juga ruang latihan. Dan mereka meminta pelajaran vokal dan juga tari. Dan juga mereka katanya ya, memberi waktu 14 hari kepada agensi untuk memperbaiki pelanggaran kontrak mereka.
Tapi menurut aku ya permintaan mereka juga lumayan rumit sih. Apalagi kalau agensinya mungkin maaf ya masih belum punya uang gitu ya. Ya sulit juga gitu mau ngasih ruang latihan, ruang kantor, dan juga untuk pelajaran vokal dan dance. Emang sulit gitu kalau nggak punya money gitu. Tapi menurut aku mungkin yang bisa dipenuhi kalau nggak bisa kasih gedung atau ruang latihan, ya bisa mungkinnya untuk pelajaran vokal. Bisa lah kali ya. Masa nggak dilatih sih vokal sama tariannya, gimana ntar dikritik dong nggak bisa-bisa mereka. Soalnya gimana ya guys, meskipun kalian itu emang bagus, udah kece, tapi kita itu tetap butuh yang namanya guru, butuh yang namanya coach. Karena coach ini tahu kelemahan kita di mana, kekurangan kita di mana. Nanti dia yang akan ngasah kita dan nanti keterampilan kita menjadi lebih baik lagi. Itulah pentingnya guru, oke? Sayangnya agensi memilih untuk menelpon salah satu ibu dari member dan bersikeras bahwa agensi tidak bersalah atas apapun. Bahkan mereka mengatakan agensi berencana menghilangkan anggota sehingga ANS dapat terdiri dari anggota yang punya karakter yang baik. Sisanya merupakan sampah. Agensi juga akan memastikan bahwa anggota yang tereliminasi tetap tinggal di rumah dan mengalami depresi sehingga mereka tidak dapat kembali ke industri musik. Setelah mereka muak dengan hal itu, mereka pun mengajukan penghentian kontrak bersama dengan agensi pada tanggal 11 Agustus. Dan kalau kita berbicara mengenai masalah Hena ya, para member di sini mengaku tak punya masalah apapun dengan Hena dan mereka juga menjelaskan bahwa jika tidak ada hubungan buruk di antara mereka. Semua hal itu terjadi mungkin karena kesalahpahaman karena mereka sendiri itu juga tidak punya waktu yang banyak untuk bersama dengan Hena. Karena Hena juga katanya sih sibuk sekolah gitu. Dan mereka kan juga udah nggak sekolah lagi nih ya guys ya. Jadi dikarenakan Henanya sekolah, mereka juga nggak punya aktivitas yang banyak bersama dengan grup. Jadi nggak terlalu deket banget deh. Dan soal klaim pembulian dari Hena dan tuduhan pelakuan mereka yang menghindari Hena tampaknya terjadi kesalahpahaman saja. Para member menuturkan bahwa jika itu terjadi saat mereka mencoba membujuk Hena kembali ke sekolah setelah dites untuk virus COVID-19. Hena rupanya sempat satu tempat dengan orang yang terinfeksi dan mengalami tes serta harus menjalani masa karantina. Tapi setelah karantina, Hena tak comeback ke sekolah dan menggunakan alasan memiliki jadwal dengan agensi untuk bolos. Mereka pun akhirnya memanggil Hena ke kafe dan mengatakan apa yang didengarnya dari guru Hena. Tapi Hena tidak menjelaskan apapun dan hanya mengatakan jika ada alasan personal saja. Para member pun membujuk Hena tidak ada hal yang harus dirahasiakan di antara mereka. Mereka juga mengaku tak pernah berkata kasar ataupun memaki Hena, namun semua berubah jadi seperti ini. Sayangnya, agensi tak peduli, padahal harusnya masalah sekolah Hena merupakan urusan dari agensi. Cukup miris ya agensinya, padahal orang tua dari Hena itu telah memasrahkan sudah menyerahkan lah tanggung jawab sepenuhnya pada agensi. Nah, kamu urus saja anakku ya. Apapun yang terjadi, intinya jangan sampai dia itu kehidupan sekolahnya terganggu alias masalah nilai itu kayak jelek banget, nggak? Jangan sampai seperti itu. Pokoknya urus saja. Tapi setelah diserahkan anak orang ke agensi malah diperlakukan seperti itu, nggak baik juga. Kasian ya. Dan kalian tahu nggak guys, pada keesokan harinya Hena ini baru mau mengaku dan juga bercerita nih sama salah satu membernya bahwa aku punya ini loh, penyakit mental loh. Dan bilang dia itu akan bicara pada orang tuanya soal karirnya. Tapi setelah itu Hena malah sulit dihubungi nih guys. Dan Hena kemudian akhirnya bisa dihubungi kembali dan meminta maaf karena menghilang. Hena kemudian diketahui masuk rumah sakit. Namun saat para member ini mengunjungi Hena, agensi seolah-olah ngebuat plot jika mereka lah yang membuat Hena masuk rumah sakit. Wah, parah juga agensinya ya guys. Dan gak hanya itu saja, agensi seolah berencana menggunakan Hena untuk menyerang mereka. Padahal mereka juga sangat khawatir dengan keadaan dari Hena. Mereka juga merasa nih guys, bahwa Hena itu tampaknya tertekan karena masa depan untuk grupnya juga tidak jelas. Dan agensi juga ingin memanfaatkan itu untuk melawan para member yang lain yang berani untuk menuntut agensi tersebut. Jadi alasannya cukup masuk akal juga sih. Cukup masuk akal teori konspirasinya di sini, benar-benar masuk akal banget. Gini loh guys, kan membernya pengen nih supaya mereka itu dapat memutuskan kontak bersama dengan agensi. Jadi agensi mungkin nggak mau dong namanya jadi jelek, ya udah gunain Hena gitu. Hena ini digunakan untuk membuat nama member yang mau memutuskan kontrak itu menjadi jelek. Ngerti nggak? Oke, kayak gitu deh. Dan untuk terakhir, setelah menjelaskan semuanya, para member ANS berterima kasih atas dukungan para penggemar dan meminta maaf karena membuat mereka menjadi khawatir. ANS memang tergolong memiliki karir yang singkat karena debut pada September 2019 dan bubar di Agustus 2020.
Jadi nggak bisa 1 tahun mereka debut, tapi udah bubar saja. Kasihan loh, padahal ANS itu punya potensi. Karena seperti yang aku lihat untuk yang Boom Boom sama Wonderland, lagu mereka bagus, visual para membernya juga oke, apalagi si Bian juga oke, parah sih. Aku suka banget gitu. Untuk Boom Boom aku emang bener-bener love it. Dan buat yang pengen tahu member-membernya sekarang udah pada kemana, aku nggak tahu sih untuk member yang lain. Yang aku tahu di sini cuma Bian. Kalau untuk Bian sendiri, dia juga udah debut kembali, tapi dia itu debutnya di grup ANS juga guys. Nama grup barunya adalah Major. Guys, udah untuk hari ini ya. Jadi dari kisahnya ANS, kalian itu dapat paham bahwa untuk jadi idol K-pop itu memang tidak mudah. Kalau kita memilih agensi yang salah, kita pasti akan mendapatkan something yang bad di saat kita menjalani karir kita di masa depan nanti. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf Pamit. Aku mohon maaf kalau ada salah, bagi ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Annyeong. Kamsahamnida.